Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada channel Perpemindo. Pak Beni, Ya. selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Apa kabar Pak Beni? Sehat, alhamdulillah. Pak Beni kok saya melihat makin segar, tetap masih awet muda. Ya. Apa rahasianya itu Pak? Hari ini kalau saya dilihat segar sehat ya karena hari ini ada pengukuhan Perpemindo. Luar biasa. Membuat saya sehat. Pak Beni, saya selaku Ketua Umum Perpemindo ini cukup bangga melihat Pak Beni. Apa yang kami lihat selama ini asosiasi ini baru satu-satunya kepala BP2MI yang membutuhkan asosiasi Dan Perpemindo. membacakan ikrarnya. Ikrarnya yang luar biasa. Pak Beni, kita bincang malam ini di Hotel Novotel Mangga 2 ya. Mungkin kita membahas tentang penempatan Pak Beni. Ya. Pak Beni selaku regulasi itu dari BP2MI. Sekarang ini kan banyak hambatan tentang penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, tentu kami dari BP2MI ingin mengorek apa sih persoalan yang terjadi untuk saat ini penempatan. Mungkin ada yang dibuka, ada yang ditutup untuk salah satu negara. Bagaimana pandangan Pak Beni itu? Yang pasti ya penutupan sementara penempatan ini tidak lebih karena kebijakan negara-negara penempatan dalam menghadapi situasi pandemi COVID di negaranya. Contoh ya, dari 200 negara penempatan yang biasanya dalam kondisi waktu normal kita menempatkan pekerja, per hari ini hanya 17 negara. 17 negara? Hanya 17 negara penempatan. Nah, kemudian situasi inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu karena kepentingan dan motif tertentu menghasut ya para calon pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran yang akan ditempatkan ke Taiwan. Seolah-olah penutupan Taiwan misalnya, Ya. itu diakibatkan karena kebijakan zero cost. Ya. Nah, saya ingin katakan, pertama, zero cost itu kan berlaku untuk seluruh negara penempatan. Ya. Pertanyaannya, kalau zero cost terkait atau berhubungan dengan penutupan Taiwan, lalu kenapa Taiwan yang meributkan zero cost? Ya. Harusnya seluruh negara penempatan meributkan zero cost. Ternyata negara lain tidak dia. Zero cost dianggap sebagai penyebab penutupan Taiwan. Ternyata negara-negara lain tidak meributkan itu. Kedua, zero cost ini kan baru akan diberlakukan nanti tanggal 1 Agustus. Ya. Nah, ini juga semakin tidak nyambung kalau dihubungkan dengan penutupan Taiwan. Ya. Sebuah peraturan yang akan diberlakukan di bulan Agustus 2021, kok penutupan sudah dilakukan oleh Taiwan. Berarti penutupan itu lagi-lagi tidak ada hubungan dengan kebijakan zero cost. Nah, sekarang ada beberapa negara yang dibuka, misalnya dari 17 itu ada Hong Kong, Singapura. Zero cost berlaku untuk yang ke Hong Kong, zero cost berlaku untuk penempatan ke Singapura. Contohnya, lalu kenapa Singapura dan Hong Kong tidak ditutup? Lagi-lagi jawabannya karena penutupan negara penempatan tidak ada hubungan dengan zero cost kecuali karena masalah COVID. Dan lainnya, saya ingin meluruskan isu yang sengaja disebarkan secara hoax, bohong, menghasut CPMI, seolah-olah pembebasan biaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi beban PMI itu dialihkan bebannya kepada pengguna di negara penempatan. Ini juga semakin keliru. Kami juga tahu pemerintah Indonesia juga ya tentu bukan orang-orang bodoh yang mengeluarkan sebuah kebijakan dalam negeri kemudian dia tidak mau tahu dengan persoalan negara lain. Tidak mungkin. Semua pasti akan dibicarakan. Nah, pembebasan biaya penempatan ini hanya berlaku untuk 10 sektor pekerjaan. Dan 2 komponen yang dibebaskan menjadi prioritas adalah satu, biaya pendidikan dan pelatihan. Kemudian sertifikasi kompetensi. Nah, ini totalnya kan 8,5 juta. Yang biaya pelatihan, pendidikan dan sertifikasi kompetensi selama ini kan jadi beban PMI. Nah, sekarang kita bebaskan, kita bantu PMI agar dia tidak mengeluarkan uang sebesar 8,5 juta untuk 2 hal tadi. Nah, orang kemudian mengartikan atau sengaja menyesatkan informasi 8,5 juta itu dibebaskan dari PMI kemudian dialihkan bebannya kepada pengguna. Itu juga salah. 8,5 juta dari beban PMI sebelumnya ini diambil alih tanggung jawabnya oleh negara. Jadi negara ingin meringankan beban PMI. Melalui skema apa? Pertama, melalui skema pasal 4041 pendidikan pelatihan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya biaya pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab Pemda. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi Pemda yang secara fiskal
tidak tersedia Iya. untuk mengalokasikan anggaran. Iya. Kami sudah punya skema yang kedua. Iya, iya. Jika Pemda secara fiskal tidak siap menanggulangi biaya pendidikan pelatihan plus sertifikasi kompetensi, Iya. maka PMI disiapkan pinjaman lunak melalui perbankan nasional. Ya, ada dua skema yang disiapkan BNI misalnya. Satu, skema fleksi, Oke. itu pinjaman PMI di saat awal Ya. di mana dia membutuhkan anggaran-anggaran atau biaya yang dikeluarkan. Ya. Kedua, saat posisi PMI mengikuti PAP. Mengikuti PAP. PAP itu ada kurs sebesar 25 juta. Nah, kur yang disiapkan inilah yang untuk ya PMI bisa membayar biaya pendidikan dan pelatihan. Jadi isu ini terus ya dimanfaatkan, dipakai oleh pihak-pihak tertentu sebetulnya. Yang kami tahu di media sosial banyak menggunakan akun palsu, Ya. para buzzer, Ya. karena kalau itu datang dari PMI kan tidak mungkin. Ya. Masa PMI yang selama ini dibebani uang yang cukup berat dan beban itu diambil alih negara, Ya. kok marah sama negara kan tidak mungkin lah ya. Nah, jadi intinya Ya. negara akan membela dan memperjuangkan beban biaya PMI dilakukan melalui pembebasan biaya Ya. yang ini juga amanat undang-undang Ya. dan itu tidak dibebankan kepada pihak pengguna. Ya, sudah. Oke, mungkin teman-teman kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi berkaitan tentang zero cost. Kedua adalah tentang biaya pelatihan dan sertifikasi. Ya. Itu akan diambil alih oleh negara. Ya. Jadi- Untuk membela PMI Dengan dan tidak dibebankan kepada pengguna. ya, dengan penjelasan ini yang selama ini kita mendengar simpang siur baik dari asosiasi ataupun P3M sendiri, ini sudah jelas transparan apa yang disampaikan oleh Pak Benny Ramdhani. Nah, mungkin yang kedua Pak Benny, Ya. apa yang kami tahu semenjak Pak Benny menjabat selaku Kepala BPDMKS, di antara satu adalah prioritas Pak Benny adalah bagaimana untuk memerangi sindikat-sindikat mafia. Apa clue-cluenya Pak Benny, cara-caranya Pak Benny bisa memberantas, mencegah. Padahal kita tahu banyak Ya. oknum-oknum yang terlibat di bandara. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pergerakan Pak Benny ini sudah sangat didukung oleh Presiden kita? Ya. Bagaimana? Saat saya bertemu Presiden 9 Juni 2020, Ya. saya sampaikan kepada Pak Presiden bagaimana marak dan tumbuh suburnya penempatan ilegal. Ya. Ini dikendalikan oleh mafia, sindikat, dan ini kan bisnis kotor ya. Ya. Saya bahkan banyak menghimbau kepada para pengusaha, negara memaklumi bahwa pelaku bisnis tentu berorientasi keuntungan. Ya. Tapi keuntungan atau memperoleh keuntungan dengan cara terhormat, bermartabat, tanpa menjadikan PMI sebagai korban, itu kan lebih mulia sebetulnya. Nah, siapapun pelaku usaha penempatan pekerja migran, dengan cara benar pun dia sudah dipastikan mendapatkan keuntungan. Jadi Ya. kalau dengan cara benar dia mendapatkan keuntungan, lalu kenapa harus mencari keuntungan dengan cara-cara ya yang mengorbankan pekerja migran? Ya. Nah, tentu ini menjadi prioritas saya untuk tidak lagi mentolerir segala upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang akan mengorbankan anak-anak bangsa. Kita harus sedih lah, prihatin. Bagaimana bisa kok manusia, anak-anak bangsa diperlakukan seperti barang, seperti hewan, seperti binatang yang bisa diperjualbelikan kapan saja. Ya. Dan dari proses jual beli itu perbudakan modern terjadi, Ya. human trafficking terjadi, kejahatan kemanusiaan terjadi. Ya. Banyak mereka yang selama ini dikirim secara ilegal, Ya. apa yang terjadi? Mereka jadi korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, Ya. gaji yang tidak dibayar, kemudian jam kerja yang melebihi batas, yang karena itu mereka harus lari ya dari tempat kerja, berlindung di KBRI. Kita bisa lihat kedutaan-kedutaan besar hari ini menampung puluhan sampai ratusan pekerja migran. Yang ilegal atau yang apa itu? 80% adalah mereka yang diberangkatkan secara ilegal. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka menghadapi masalah Ya. kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, Ya. ya perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Akhirnya mereka kembali ke negara juga, minta perlindungan negara. Dan setelah di KBRI dipulangkan oleh negara, dibiayai tiketnya oleh negara. Ada masalah hukum disiapkan pengacara oleh negara. Ya. Kalau mereka sakit karena korban kekerasan fisik, Ya. dibiayai selama mereka mengalami menjalani proses penyembuhan oleh negara. Kan gitu ya. Ya. Jadi negara ini benar-benar tidak ingin mentolerir kejahatan-kejahatan penempatan ilegal. Iya. Sehingga kita menghimbau kepada siapapun, ayo berbisnis secara benar, silahkan mencari keuntungan dengan Ya. cara yang bermartabat, Ya. mengedepankan moral, dan mari kita hindari penempatan-penempatan yang dilakukan secara ilegal. Ilegal. Saya Karena itu yang tadi- akan dikorbankan adalah pekerja migran. Saya ada kata-kata itu dari Kabadan itu tertarik. Ya.
PT3MI akan terhormat jika tidak menempatkan PMI secara non prosedural. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak Beni, selama ini Pak Beni menjabat kepala BP2MI yang sudah terjadi penggerbekan yang sudah puluhan kali sangat viral keluar di media ataupun Ya. di TV nasional. Sekarang yang sudah kerana hukum sudah sampai belum Pak Beni, yang sudah sampai ke pengadilan Ya. di antara pelaporan BP2MI? Ya, kita menginginkan sebetulnya proses hukum tentu harus jalan. Ya. Ya, memerangi sindikat penempatan ilegal ini kan membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah. Ya. Negara harus hadir Ya. dan hukum harus bekerja. Ya. Tapi tentu ini juga butuh kesadaran ya dan integritas moral dari mereka-mereka yang mendapatkan mandat penegakan hukum. Ya. Tidak hanya BP2MI. Sehingga saya minta di jajaran BP2MI jika ada kasus temuan hasil penggerebekan tidak boleh lama mengendap di BP2MI, langsung dorong ke Baris Krim Polri. Oh, siap. Nah, pertanyaannya tinggal adalah bagaimana Baris Krim Polri menyelesaikan itu? Berapa lama proses itu selesai? Kemudian apakah mampu menyeret dan memenjarakan para pelaku atau tidak? Itu kan sudah bukan wilayah BP2MI. Iya, tapi kepolisian Jadi, ya. serendah-rendahnya iman yang kami lakukan adalah kami melakukan pencegahan, penggerebekan dan melaporkan setiap kasus. Ya. Persoalan penegakan hukum itu jalan atau tidak, memuaskan atau tidak sudah bukan menjadi ranahnya BP2MI. BP ini sudah melakukan pencegahan ya. Nah, pertanyaan saya mungkin terakhir Ya. Pak Beni. Nah, selama ini Pak Beni kita melihat baik secara personal ataupun Pak Beni di media sosial, Pak Beni berjalan kemana-mana, menemui Kapolri ataupun Panglima. Apa koordinasi Pak Beni dengan beliau-beliau itu yang selama ini mungkin Pak Beni serukan bagaimana mafia-mafia ini bisa tertangkap ataupun diseret ke pengadilan? Ya. Sampai ketemu Kapolri juga, Panglima juga, Ya. Menlu juga. Ya. Gimana pandangan beliau? Ya, menghadapi sindikat penempatan ilegal ini kan bukan pekerjaan mudah ya. Ya. Saya sadar persis yang saya hadapi adalah mafia. Ya. Ya, pihak yang memiliki uang dan dia bisa melakukan apapun. Ya. Tapi selama ini saya berjalan dengan pertama niat baik. Kedua, kita tidak boleh takut pada siapapun kecuali Allah. Wah.